Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Mau nanya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih, Bapak. Perjalanan hidup yang panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Pemirsa dan juga pendengar Fatwa TV, kembali kita jumpai Anda dalam program Live Interaktif Konsultasi Keluarga. Dan malam hari ini kita live dari studio Fatwa TV Jember. Dan sudah bersama kami di studio ada pengasuh program ini, yakni Ustadz Dr. Syafiq Riza Hasan Basalam Mema. Dan kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ahlan bikum Ustadz. Masya Allah, as'adallahu laylatak. Nah Ustadz, amin. Kabar sehat Ustadz ya? Alhamdulillah, bi khairin wa afiyah ya. Ini kayaknya COVID lagi naik lagi nih ya. Tapi mudah-mudahan Jember enggak lah. Amin Ustaz. Tapi memang ada kasus penambahan juga di Jember Ustaz. Jember sendiri? Nah, bahkan di tempat isolasi terpadu itu saat ini ada yang sudah terisi Ustaz. Allah, ya mudah-mudahan malam ini terisi, besok kosong. Amin, Kita doain ya kayak gitu, pada pulang semuanya insyaallah. Barakallahu fikum. Fikum. Ini jadi himbauan juga untuk kita bersama Ustaz ya. Selain kata Ustaz, kalau jaga iman, jangan lupa jaga imun juga Ustaz ya. Sahih. Nah, Sahih. Taib. Malam hari ini tentunya pemirsa dan juga pendengar, kita akan sapa Anda kurang lebih 1 jam ke depan. Bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustadz, kita buka kesempatan untuk telepon secara langsung di line 0331 544 6087, atau Anda bisa juga mengirimkan pertanyaan Anda melalui website kami www.dewanfatwa.com dan silakan pilih konsultasi keluarga. Malam hari ini juga kita ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat bergabung ya untuk media-media yang tergabung dalam RTVC atau Asosiasi Radio Televisi Islam Indonesia. Di antaranya bergabung malam hari ini Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Saga FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Tuah FM Riau, Radio Madinah Caruban, dan juga Radio Mas FM Seragen. Tapi sebelum kita bacakan, pertanyaan sudah masuk ke redaksi kami. Kita akan persilahkan untuk memberikan satu kajian pembuka malam hari ini. Fadhal Ustaz. Masya Allah, jazakallah khair. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Dialah yang pantas untuk dipuja dan dipuji. Semua keindahan, semua kenyamanan itu berasal dari Allah Azza wa Jalla. Dan sejatinya semua bencana itu disebabkan oleh kelakuan kita sendiri. Maka hendaklah manusia sadar untuk senantiasa berbaik sangka sama Allah, sehingga dia terus memuja dan memujinya, dan terus berburuk sangka kepada dirinya yang memang senantiasa berbuat dosa. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Dan kepada Allah kita meminta pertolongan dalam urusan dunia kita dan urusan agama kita. Yang punya masalah, maka teruslah bergantung kepada Sang Pencipta, memohon berdoa kepadanya, karena hanya Dia yang mampu menolong dan membantu kita. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd, semua punya masa lalu.
Sebagian kita mungkin baru sadar tatkala berumur 40 tahun. Ada yang kurang atau lebih dari itu. Namun dia sadar ada fase dalam kehidupan dia yang penuh dengan kemaksiatan. Yang banyak perintah Allah yang diabaikan, larangan-larangan yang dikerjakan. Yang terkadang hal itu berdampak ke dalam rumah tangga mereka. Hilangnya kedamaian, ketentraman, dan kebahagiaan. Apa yang harus dilakukan? Ahibati fillah, Allah itu tahu dengan semua yang pernah kita kerjakan. Tidak ada satupun yang luput dari catatan malaikat-malaikat Allah. Mungkin kita lupa. Bahkan kita nggak ingat lagi dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Ahsahullah wa nasuh. Allah mencatatnya. Dan orang-orang itu lupa. Bagaimana sikap kita dengan masa lalu yang buruk? Kadangkala kita berjumpa dengan kawan yang mengatakan, Ustaz, dosa apa yang tidak Anda lakukan? Ustaz? Maka berubahlah. Bangkitlah dari keterpurukan. Panjatlah gunung-gunung yang tinggi. Engkau mampu melakukan itu. Kita itu beribadah kepada Allah Al-Ghafur Ar-Rahim. Yang Allah Azza wa Jal menyeru kepada manusia. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bertobatlah kalian kepada Allah. Semuanya wahai orang-orang beriman. Tobat ini akan menyelesaikan masalah. Ada ungkapan salah seorang alim ulama atau seorang yang ahli ibadah yang bernama Ahmad bin Asim Al-Antaqi. Ana tadi baca, ini disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Dia mengatakan minal ghanimatil baridah, termasuk harta rampasan perang yang dingin. Artinya mendapatkannya nggak capek gitu loh. Nggak harus berdarah-darah, nggak harus berkeringat. Tahu-tahu dapat tuh. Ini seakan-akan sebuah anugerah yang sangat indah yang diperoleh tanpa keletihan. Apa? Antusliha ma baqiya min umrik fayaghfir laka ma madha min. Engkau memperbaiki di sisa umurmu. Artinya kita jadi orang baik di sisa umur kita. Niscaya Allah mengampuni yang lalu dari dosa-dosa kita. Jadi berusahalah tatkala engkau punya masa lalu yang kelam. Ini di sisa umurmu perbaiki. Terus gimana dengan dosa-dosa ana yang pernah ana kerjakan? Diampuni sama Allah Azza wa Jalla. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah. Kecuali orang yang bertobat, dia beriman, dia beramal soleh. Faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Maka orang-orang tersebut dosa-dosanya akan dirubah menjadi kebaikan. Maka siapapun yang punya masa lalu yang kelam, udahlah cukup dosanya. Sekarang engkau berusaha untuk memperbaiki di sisa umur yang ada. Wah, insya Allah engkau akan merasakan perubahan di sikap keluargamu, anakmu. Karena engkau juga sudah berubah. Barakallahu fiik, itu mungkin sebagai muqaddimah. Barakallahu fiik. Nah, Ustaz. Wafikum barakallah. Kita sampaikan terima kasih. Jazakallahu khairan Ustaz atas satu nasihat pembuka malam hari ini. Semoga menjadi penggugah semangat kita semuanya ya. Bahwa mungkin setiap orang selalu pasti punya masa lalu, Ustaz ya. Sahih, ada yang baik, ada yang buruk gitu kan. Nah, ya. Ini berkaitan sekali dengan pertanyaan pertama kita. Tapi sebelumnya kita tawarkan dulu bagi pemirsa dan juga pendengar yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustadz. Kami undang untuk
bisa telepon di 0331544687 dan mohon sebelum telepon bagi Anda untuk mengecilkan terlebih dahulu volume televisi atau radio Anda. Ustadz, pertanyaan pertama Ustadz dari saudari Nagita Permatasari di Cilegon, Banten. Masya Allah. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Afwan izin bertanya, jika seorang wanita atau akhwat yang dulunya belum menutup aurat secara sempurna, ada postingan-postingan foto atau video saat dia masih terbuka auratnya Ustaz di media sosial. Entah itu mungkin di medsos temannya atau mungkin di organisasi-organisasi yang pernah diikuti dulu. Ada juga bahkan video yang dia menggerak-gerakkan bagian tubuhnya. Ada bahkan yang juga tercetak dan tersimpan laki-laki, maksudnya laki-laki ada yang menyimpannya, tetapi foto bersama Ustaz, bukan foto sendiri. Kemudian saat ini dia bertaubat dan sudah berusaha untuk meminta tolong agar dihapus. Kemudian apakah dia masih berdosa? Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, hibati fillah. Man taba Allah alaih. Barang siapa yang bertobat, maka Allah akan menerima tobat. Bagaimana kalau ada jejak dari dosa kita? Karena tatkala itu kita belum ngerti atau kita sudah ngerti tapi kita mengabaikan, sehingga banyak tadi foto-foto, video-video yang tidak disukai oleh Allah Azza wa Jalla. Apa yang harus dilakukan? Ya, dia berusaha semaksimal mungkin untuk menghapusnya. Yang tidak bisa dihapus, yang tidak mungkin sudah dia lakukan, maka serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Allah tahu dengan kebenaran dan tekad kita untuk bertobat kepadanya. Karena syarat tobat itu 3. Yang pertama adalah meninggalkan dosa itu. Dia sudah tinggalkan. Yang kedua, dia menyesali atas apa yang dia lakukan. Dia tidak berbangga dengan masa lalu dia yang penuh dengan dosa, tapi dia menyesal, bahkan dia malu. Yang ketiga, dia bertekad untuk tidak mengulangi. Apabila itu dia lakukan, insya Allah aman. Yang gak bisa dihapus mau gimana lagi? Allah mengatakan, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Barakallahu fikum. Nah, barakallah. Belakangan ini juga banyak Ustadz jasa-jasa hapus akun yang bahkan passwordnya sudah hilang. Mungkin itu juga bisa dimanfaatkan Ustadz. Masya Allah, legal itu. Legal Ustadz. Jadi memang ada juga sebagian ikhwah yang menawarkan jasa seperti itu. Karena dulu berarti dia bisa masuk ke akun kita ya? Orang-orang bisa gitu. Saja Ustadz, mungkin teknologi seperti itu ya. Masya Allah. Ya mungkin kalau memang terpaksa Ustadz ya, karena ya mungkin lupa dengan passwordnya yang betul, iya. Itu tadi kita bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita. Artinya ketika ada fasilitas yang kita mampu untuk menggunakannya, yang tidak memerlukan biaya yang besar ya. Seperti itu, ya Anda rasa itu bisa digunakan ya untuk menyempurnakan jejak atau penghapusan jejak dosa kita yang lalu. Gitu. Tapi intinya tadi kalau memang nggak dia hapus karena memang nggak mampu, insya Allah nggak ada masalah gitu. Berarti sudah berlepas diri kita dari itu. Iya, apalagi kan dia udah berusaha, umpamanya dia minta kepada kawan-kawannya. Kalau fotonya itu ada di akun dia kan dia bisa hapus. Tapi kalau ada di akunnya orang gitu seperti itu. Yang kadang-kala kalau sudah di akunnya fulan itu nanti ke mana tersebar ke tempat yang kita udah sulit gitu untuk mengontrolnya. Tapi paling tidak harapan kita ukhti yang bertanya itu mengganti. Artinya akun yang dulu dia gunakan untuk yang menyebarkan sesuatu yang dimurkain Allah, bagaimana dia ganti dengan hal-hal yang manfaat gitu ya. Yang salah satunya nasihat ya. Nasihat-nasihat, bahkan dia juga menyampaikan bahwasanya aku minta maaf juga mungkin kalau sudah ya nggodain orang laki kadang-kala dengan fotonya seperti itu. Nah, saat ada pahala jariah ada juga dosa jariah. Apakah ini masih terus mengalir? Jadi begini. Orang yang memberikan contoh kebaikan itu akan menjadi pahala jariah buat dia. Orang yang memberikan contoh keburukan itu jadi dosa jariah. Kecuali ketika dia bertobat.
Ada perkecualian ya, Ustaz, Ada, ya? iya. Karena Allah itu membuka pintu taubat gitu ya. Makanya man sanna sunnatan sayyi'ah, kata Nabi SAW, barang siapa yang memberikan contoh yang buruk, falahu wizruha atau fa'alaihi wizruha, maka dia akan menanggung dosanya dan dosa orang-orang yang mengikuti dia. Subhanallah. Seperti itu. Tapi ketika dia bertobat, kemudian dia mengajak orang yang dulu diajak kepada keburukan, dia ganti diajak kepada kebaikan, insya Allah selesai dosa dia. Anda ingat ada seorang kawan, dia pernah jadi bos preman lah, terlalu banyak anak buah dia ya. Dia udah tobat, dia pindah ke kota lain. Suatu hari dia berangkat ke kota tempat Dulu dia jadi preman. jadi preman ya. Dia kumpulkan kawan-kawannya, dia ajak makan, kemudian dia ajak sholat sama dia. Dia ingin menunjukkan anak sudah tobat gitu loh. Artinya dia dulu yang ngajak orang-orang itu berbuat jahat gitu loh. Makanya sekarang dia ingin menunjukkan sudah selesai ya. Maksudnya aku ngajak kalian kepada kebaikan sekarang, seperti itu. Sampai anak buahnya itu bingung yang lihat bosnya wudu, sholat, padahal lu nggak pernah sholat gitu ya. Kaget Ustaz, Insya Allah. Tapi ya berarti ini semoga menjadi penyemangat ya untuk saudari Nagita Permatasari, ataupun juga mungkin Anda pemirsa dan juga pendengar yang mungkin memiliki permasalahan yang sama. Tapi ada hal yang mungkin tetap bisa Anda lakukan selama Allah masih titipkan usia, Ustaz ya. Nah, maka jangan ditunda-tunda tobatnya gitu loh. Baik. Saat kita sapa penelpon pertama kita dari Ibu Umi di Gresik malam hari ini. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, ahlan wa sahlan. Silakan Ibu pertanyaannya. Ya, Afwan Ustadz mau bertanya. Tafadhalina. Suami saya kebenaran minta izin untuk poligami. Gitu. Nah. Saya jawab saya nggak bisa karena saya mungkin saya belum belajar atau apa gitu ya. Saya merasa ada juga perlu kayak dibenahi dulu keluarga kita. Kalau misalnya nggak ada komunikasi sama sekali selama berapa tahun. Akhirnya suami setuju, tapi di belakang itu dia masih berhubungan dengan pihak perempuannya gitu. Nah, terus saya bilang kalau mama Abi kepingin kita berbagi rumah tangga, kalau bisa komunikasi sama beliau dihilangkan dulu, semua pasrahkan dulu semuanya sama Allah, kita berbagi dulu keluarga kita. Sampai sudah berjalan 4 bulan ini dia masih berhubungan. Dan sekarang dia nggak nyapa saya, Ustadz, karena dia marah gara-gara saya dia nggak bisa berpoligami. Oke. Ini mohon maaf Ibu, berhubungannya maksudnya sudah menikah atau bagaimana? Belum menikah. Mereka belum bernikah gitu loh, Ustadz. Mungkin kalau mereka sudah nikah sendiri gitu, mungkin saya berusaha untuk kayak legowo, maksudnya saya pasrahlah sama Allah gitu. Ini belum gitu loh, Ustadz. Jadi tapi mereka masih berhubungan di belakang itu. Saya coba kasih nggak boleh lo kayak gini, nanti Allah marah gitu. Tapi masih di belakang itu. Terus sampai sekarang, sampai hari ini saya nggak disapa itu karena dia marah. Karena Ibu satu rumah sama suami kan? Iya, satu rumah. Saya nggak disapa itu karena gara-gara saya nggak bisa berpoligami kayak gitu loh, Ustaz. Kamu itu kenapa menentang? Ini tuh baik, ini tuh sama. Jadi kayak sekiranya itu, ya nggak apa-apa. Jadi saya setuju kalau saya izinkan Abi poligami, oke. Tapi ini saya menyetujuinya karena Abi loh, bukan karena Allah. Saya bilang kayak gitu. Berarti terpaksa menyetujuinya. Iya, gitu. Jadi terus gimana gitu loh? Maksudnya, ayolah kita perbagi dulu ini, kita tinggalkan semuanya gitu. Tapi ya kayak gini-gini terus. Maksudnya itu saya juga, aduh gimana gitu loh. Untuk menata hati saya juga. Satu rumah, Ustaz, bayangin nggak? Saya coba untuk mendekat, saya coba untuk kok. Ya, kayak kata-kata ya, pokoknya salah kamu. Kenapa kamu nggak ngebolehin aku gitu loh? Kayak gitu loh. Baik. Nah, apa yang menyebabkan suami tidak poligami langsung tanpa izin? Nggak tahu kenapa. Makanya kadang tak bilang gini, Abi seharusnya bisa, takutnya kan ini ujian dari Allah atau ini memang hidayah dari Allah. Seharusnya Abi kan harus maksudnya itu kayak gimana ya, Ustadz? Kalau menurut saya itu kayak aduh gimana ya bahasnya, kadang saya itu juga bingung juga gitu loh.
Allah ya'in. Barakallahu fiik. Moga Allah mudahkan urusan anti. Amin, amin, amin. Terima kasih Ustaz. Siap. Baik. Barakallahu fiik. Nah. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi karena anak ini harus, anak nggak ketemu sama suaminya gitu, anak ngomong sama Berarti istrinya. baru punya satu sudut pandang Ustaz ya. Betul, nggak, maksudnya masalahnya kan masalah di suami ya, bukan masalah di istri. Kalau anak lihat Mbak yang bertanya, sebenarnya dia nggak masalah gitu loh. Awalnya tidak menerima Ustaz. Iya. Kemudian Dia melihat sebenarnya nggak ada masalah ketika sang suami memperbaiki rumah tangga. Artinya sang istri memberikan lampu hijau asalkan rumah tangga kita diperbaiki dulu gitu loh. Jangan sampai menikah lagi yang ditakutkan berdampak kepada rumah tangga yang pertama. Maka ana lihat dia semoga yang bertanya dikasih ketegaran ya. Nggak mudah loh perempuan bisa ngomong kayak gini gitu ya. Itu nggak mudah. Artinya dia juga sebenarnya dikatakan tadi dia legowo kalau suaminya memang sudah nikah, ya mau gimana lagi gitu loh ya. Dia serahkan sama Allah SWT. Cuma yang heran suaminya ini kenapa nggak nikah gitu loh. Dia kok harus nunggu izin dari istrinya. Sedangkan ketika seorang istri tidak memberikan izin, nggak dosa memang, dia katakan aku nggak mau gitu loh. Tapi kalau sang suami nikah, ya sudah mau gimana, itu takdir Allah Azza wa Jalla. Karena memang syariatnya itu tidak harus izin istri. Jadi kalau harus izin istri, berarti kan istri yang punya kekuasaan gitu loh. Aku bilang iya, aku bilang enggak. Itu kan kalau bicara harus ada izin dari istri. Kalau suami mengatakan gara-gara engkau aku nggak bisa poligami, ya enggak gitu loh. Artinya nggak perlu izin istri. Maka ana rasa yang perlu dilakukan oleh ibu yang bertanya, ya berusaha untuk tidak ngungkit masalah ini sama suami. Ketika anti sudah memberikan nasihat kepada suami, memberikan arahan kepada suami, kalau yang dia lakukan sebenarnya tidak diperkenankan, ya sudah, anti berusaha untuk mendoakan dia. Kemudian kalau bicara izin, insya Allah anti juga udah paham bahwasanya berpoligami itu tidak perlu izin istri, kecuali kalau ingin dicatat ya. Karena dalam catatan pemerintah itu, kalau nggak salah harus ada izin. Ada sepengetahuan Ustaz ya. Bukan sepengetahuan aja, katanya sekarang itu dipanggil istrinya, ditanya gitu ya. Seperti itu. Itu kalau urusan catatan sipil. Tapi kalau enggak, anti katakan kepada suami anti, ketika engkau memang hendak berpoligami dan engkau merasa mampu melakukan itu, engkau mampu melakukan keadilan, itulah antara engkau sama Allah gitu loh. Cuma istri kan kadang-kala tahu sama suaminya ini gimana mau poligami, dia nggak benar gitu, seperti itu. Jadi istri sebenarnya sekedar memberi arahan. Jadi sang suami ini buat para suami lainnya ya, ketika hendak poligami dan engkau merasa sudah mampu dan engkau merasa membutuhkan hal itu, silahkan. Tidak menekan istri harus memberikan izin gitu loh, enggak gitu. Ya sudah, engkau menikah karena memang secara agama tidak disyariatkan izin dari istri. Jadi walaupun wanitanya atau istri pertamanya keberatan Ustaz, berarti itu tidak ada dosa. Biasa keberatan, rata-rata perempuan itu lumrah gitu loh. Lumrah. Dan ada satu pesan aneh buat para wanita. Kadang-kala perempuan berpikir kalau suaminya poligami, suaminya nggak cinta sama dia. Suaminya berkhianat. Enggak loh ya. Anak akan kasih contoh bagaimana Rasulullah SAW itu kalau ditanya siapa orang yang paling beliau cintai, jawaban beliau alaihissalam Aisyah. Tapi ternyata cinta beliau kepada Aisyah tidak membuat beliau tidak menikah lagi. Beliau menikah lagi sampai 9 istri beliau. Tapi tetap siapa yang paling cintai? Aisyah. Jadi hendaklah para wanita sadar bahwasanya ketika seorang laki-laki menikah lagi, bukan berarti dia tidak cinta dengan istri pertamanya. Boleh jadi istri pertamanya adalah yang paling dia cintain. Tapi kadang-kadang karena kebutuhan ya, dia kemudian menikah lagi. Dan tentunya berbeda lah kalau dikatakan, nih
istri. Kadang-kala ada laki-laki yang menikah sama istri pertamanya 25 tahun. Kemudian menikah lagi dengan istri kedua. Bayangin ya, istri yang kedua ini dapat tuanya, sudah tua dan dapat separuh lagi. Istri pertama dapat full umpamanya 25 tahun. Istri yang kedua ini dapat setengah dan boleh jadi dapat kurang dari setengah. Karena suami mengatakan aku bisa ke sini cuma sepekan sekali gitu lah kalau engkau mau, karena memang ya kadangkala dia benar-benar mendapatkan sesuatu yang sedikit gitu loh. Barakallahu fikum. Barakallah Ustaz. Ini pembahasan yang sebenarnya panjang Ustaz ya kalau berbicara soal poligami, tapi semoga jawaban singkat dari Ustaz ini memberikan kekuatan bagi Ibu Midi Gresik tadi yang bertanya kepada kami di sini. Barakallahu fik. Tapi silakan, kita masih undang untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustaz. 033154460087. Tapi sambil menantikan penelpon Ustaz, kita akan bacakan pertanyaan kembali. Berikutnya ada Saudari Tiara Ustaz di Jakarta Pusat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz, saya mau bertanya, apabila suami saya melarang bertemu dengan keluarga besar dari ibu saya, bolehkah saya menentangnya? Karena yang saya tahu, memutuskan tali silaturahmi itu tidak diperbolehkan Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah. Allah Azza wa Jal memerintahkan kepada kita untuk menjaga silaturahim. Pernikahan itu menambah kerabat. Jadi pernikahan itu menambah kerabat dan bukan mengurangi jumlah keluarga kita. Di mana seorang anak yang sudah menikah, anak perempuan, dia tetap punya kewajiban berbakti kepada orang tuanya. Namun dengan keterbatasan. Apa batasannya? Ya karena dia punya suami, dia harus melayani suaminya, dia keluar rumah harus izin suami. Terus bagaimana ketika suami melarang istrinya untuk bertemu dengan orang tuanya? Bukankah ini termasuk memutuskan silaturahim? Iya. Tapi perlu dilihat sebabnya apa. Karena terkadang ada suami yang soleh, suami yang bijak. Dia melarang istrinya ketemu sama orang tuanya. Karena kalau pulang dari sana Ustaz, rusak rumah tangga Ustaz. Istri anak ini dipengaruhin yang enggak-enggak sama orang tuanya. Jadi sang suami pada hakikatnya sedang berusaha menyelamatkan istrinya dari keburukan. Maka kadangkala ada suami yang mengatakan kalau ke rumah orang tua bareng aku. Atau gak usah lama-lama. Bukan karena suami memutuskan silaturahim. Tapi kalau sama sekali melarang anaknya berbakti sama orang tuanya ya. Maka di sini sang istri perlu menjalin komunikasi yang baik. Perlu merayu suaminya. Atau perlu nanti mediasi. Ada apa masalahnya? Karena disebutkan nggak tadi apa masalahnya? Nggak disebutkan permasalahannya. Nggak disebutkan permasalahannya apa. Karena kita tahu jamaah ada asap, ada api. Jadi kalau suami serta-merta melarang istrinya ketemu sama orang tuanya, ada apa ini sebenarnya? Kemudian seorang istri, bagaimana dia berusaha berkhidmat kepada orang tua suami, kepada keluarga suami. Agar sang suami tahu bahwasanya istrinya ini peduli sama keluarganya. Bukan hanya kepada suaminya. Surganya seorang istri itu suaminya. Tapi kalau seorang istri berusaha untuk menjalin hubungan yang indah, yang harmonis bersama mertuanya. Ini insya Allah akan berdampak kepada hubungan suaminya sama orang tuanya. Bagaimana seorang istri yang senantiasa memotivasi suaminya untuk berbuat baik kepada orang tuanya, untuk berbagi sama orang tuanya, untuk peduli sama adik-adiknya, yang insya Allah hal ini akan mendorong suami untuk berbuat baik kepada keluarganya istri. Jadi intinya memang kalau ada yang memutuskan silaturahim, dosa dia. Tapi bagaimana menjalin komunikasi agar silaturahim terjalin, rumah tangga tidak bubar. Seperti itu, wallahu a'lam.
Jadi perlu ditanyakan apa penyebabnya dilarang itu Ustaz ya. Nah, sahih. Oke, baik. Semoga bermanfaat ya untuk Ibu Rus di Jakarta. Ibu Tiara maksud kami ya di Jakarta tadi. Tapi Ustaz, ada penelpon kedua kita malam hari ini, ada hamba Allah dari Aceh. Fatwa TV, Assalamualaikum Ibu. Halo, Fatwa TV, Assalamualaikum. Halo, Fatwa TV, Assalamualaikum. Silakan Ibu. Ya, Ibu sudah tersambung, silakan. Baik, kita putus lebih dahulu ya. Nampaknya koneksi kami dengan penelpon mungkin ada gangguan. Silakan dicoba lagi pendengar atau pemirsa Fatwa TV yang ingin bertanya 0331 544 6087. Ustadz, ada pertanyaan berikutnya dari saudara Rafika di Kota Bekasi, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Afwan izin bertanya terkait dengan permasalahan yang sedang saya hadapi. Saya adalah seorang janda dengan 2 anak usia 2 tahun dan 11 bulan. Mantan suami saya tidak bertanggung jawab terhadap anak-anak, baik nafkah dan juga perhatian. Dan selama ini kebutuhan kami dari ayah saya yang harus bekerja di usia beliau yang sudah 63 tahun lebih. Karena usia anak-anak saya belum bisa bekerja. Sementara beliau dan keluarganya dengan kondisi ekonomi tidak peduli dengan anak-anak. Apa yang harus saya lakukan, Ustadz? Apakah mendatangi mereka atau melapor ke jalur hukum atau saya mengikhlaskan saja? Masya Allah. Masya Allah, barakallahu fiik. Sepertinya masalah ini termasuk masalah yang banyak terjadi di negeri kita. Suami-suami yang berpisah dengan istrinya yang kemudian tidak peduli dengan anak-anaknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap orang di antara kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Warrajulu ra'in fi ahlihi. Dan seorang laki-laki adalah pemimpin di keluarganya dan dia akan ditanya tentang apa yang dia pimpin. Ketika terjadi perceraian, hubungan anak sama bapak nggak putus. Yang putus itu hubungan suami dengan istri. Suami istri ini putus, bapak anak nggak ada putus. Yang berkewajiban memberikan nafkah kepada anak tuh bapaknya. Tapi sebagian orang berpikir karena nih anaknya ikut sama ibunya, maka ibunya yang ngurusin itu anak. Maka kita seringkali melihat janda yang harus sibuk bekerja, memberikan nafkah kepada anak-anaknya gara-gara suaminya nggak tanggung jawab. Tapi ingatlah, janda-janda yang dia harus menafkahi anaknya disebabkan suami yang tidak peduli, ketahuilah itu akan menjadi sedekah. Itu akan menjadi pahala buat engkau. Kesabaranmu melaksanakan hal itu akan mengangkat derajat dan menghapuskan dosa. Jalan menuju surga itu berat. Dan semoga ini menjadi salah satu jalan yang harus dilaluin agar Allah memudahkan bagi engkau dan anak-anakmu melewatin sirat yang di atas neraka jahanam. Tapi bagaimana sikap kepada suami? Ya. Ahibati fillah. Wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Perlu dikasih nasihat. Yang ngasih nasihat itu kalau istri bisa ngomong sama suaminya. Atau nih, kita kadang kala punya kawan duda. Atau punya kawan yang menikah lagi, yang dia punya anak dengan istri pertamanya atau istri keduanya. Diingatkan nih kawan kita, sahabat kita, itu anakmu loh. Itu menjadi tanggung jawabmu. Sampai kapan anak itu akan membawa nasab bapaknya. Tapi kadang-kala orang nggak mau tahu. Ya udah, kita memberikan nasihat. Tapi apakah perlu ditempuh jalur hukum? Silahkan. Ketika engkau melihat mantan suamimu sebenarnya orang yang mampu,
tapi dia nggak peduli, silahkan ditempuh jalur hukum. Kalau memang itu tidak mempersulit dirimu. Karena kalau jalur hukum harus bayar pengacara, ya, sana juga bayar pengacara, ke pengadilan, yang akhirnya membuat dirimu dan keluargamu susah karena harus keluar uang, keluar waktu. Ana rasa engkau bisa tuntut dia di akhirat. Kalau dia orang baik, engkau ikhlaskan. Ini memaafkan orang itu jamaah. Ya kita lihat tuh orang. Kalau orangnya sebenarnya orang baik, orang yang peduli hanya karena kondisi ekonomi, udah maafin dia. Tapi kalau ada orang-orang yang zalim, yang jahat, yang kalau dimaafkan dia tambah jadi, maka kita bisa tuntut dia jamaah, agar dia tidak mengulangi kesalahannya, atau agar dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Karena kita tahu hukuman di dunia itu jauh lebih ringan daripada hukuman di akhirat. Barakallahu fiqna. Barakallah. Semoga bermanfaat ya untuk penanya kita. Tadi ada saudara Rafika di Kota Bekasi. Saat kita kembali tersambung bersama penelpon kita, ada hamba Allah di Sumatera Barat. Fatwa TV, Assalamualaikum. Ya, Ibu, ahlan wa sahlan, silakan pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fiik. Ustaz, Tafadhali. terkait cara mendidik anak ini Ustaz. Naam. Silakan. Iya. Rasanya dari TK sampai SD, SMP-nya, SMA-nya, rasanya udah diarahkan ke agama. Tapi sekarang udah di jenjang kuliah. Tapi masih Ustaz, masih jauh dari harapan kita Ustaz. Jadi minta tolong nasihatnya Ustaz. Allahu Akbar. Anak saya perempuan semua Ustaz, 3 orang. Masya Allah, Allah Ini barik. ketiga-tiganya Ibu atau salah satu di antara mereka? 2 Ustaz udah jenjang kuliah Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Nampaknya di segi menutup aurat Ustaz, cuman masih belum mengikuti syar'i gitu Ustaz. Iya. Nasihatnya Ustaz. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Terima kasih Ustaz. Nah, Terima kasih Ibu. Allahu Akbar jamaah ya. Yang punya 3 anak perempuan. Fa'addabahun. Kemudian dia mendidik mereka, mengajarin mereka dengan baik ya. Kalaupun sampai waktunya menikah, dinikahkan anak-anak itu, maka anak-anak itu akan menjadi tameng buat orang tuanya dari api neraka. Tapi gimana Ustadz kalau kita sudah maksimal mendidiknya tapi kadangkala hasilnya tidak maksimal gitu. Ya tugas orang tua hanya menyampaikan. Dia sudah mendidik sejak dia TK, bahkan sejak dia lahir. Kalau ternyata dia tumbuh besar tidak sesuai dengan keinginan orang tua, ya udah serahkan sama Allah Azza wa Jalla. Kita dapat lihat ya bagaimana perjuangan Nabi Nuh alaihissalam mendidik anak-anaknya. Selama 950 tahun beliau berdakwah. Bagaimana anaknya ini sampai di saat yang genting, tatkala air di bumi ini mulai menaik dan menuju ke gunung, perahunya kapalnya Nabi Nuh mulai berlayar. Nabi Nuh kelihatan sama anaknya. Nabi Nuh menyeru anaknya, ya bunayyar kam ma'ana, anakku naik bersama kami, jangan bergabung dengan orang-orang kafir. Apa kata anaknya? Sa'awi ila jabalin ya'asimuni minal ma. Aku akan mendaki ke gunung yang menyelamatkan aku dari air. Bayangin jamaah, ini anaknya Nabi. Tapi tentunya Nabi Nuh sudah maksimal ya. Sudah maksimal. Terus bagaimana sikap kita ketika anak kita yang kita harapkan tapi tidak sesuai dengan harapan? Ya udah terus berdoa. Memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Serahkan sama Allah. Sesekali kita panggil, kita kasih nasihat, kita kasih arahan.
Wallahi jamaah, kadangkala anak-anak itu lulusan pesantren, lulusan perguruan tinggi Islam. Tapi yang namanya hidayah itu milik Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan kepada nabinya, bagaimana Nabi memiliki paman yang membela dakwah ini. Tapi ternyata pamannya, ya nggak terima Islam ini. Bahkan sampai di detik-detik akhir kehidupan pamannya, Nabi itu datang mengatakan kepada pamannya, "Qul ya am, la ilaha illallah." Wahai paman, katakan la ilaha illallah. Kalimat yang aku akan perjuangkan di hadapan Allah nanti pada hari kiamat. Pamannya nggak mau. Lalu turun firman Allah, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin." Sesungguhnya engkau tidak dapat memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, tapi Allah memberikan hidayah. Ingat, Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah lebih tahu siapa yang pantas mendapatkan hidayah itu. Maka bagaimana sekarang orang tua yang mengkondisikan anaknya semaksimal mungkin, diajak anaknya ziarah kubur ya, untuk menguatkan keimanan dia. Diajak anaknya untuk datang ke rumah orang-orang miskin, berbagi dengan mereka ya. Sesekali dibawa ke tempat kajian, dipertemukan dengan kawan-kawan yang soleh. Ya intinya terus berusaha, jangan pernah putus asa, dan terus berdoa, dan jangan pernah berburuk sangka. Barakallahu fiik. Fikum barakallah. Memang satu hal yang menyedihkan Ustaz ya, bagi seorang orang tua untuk ya Allah melihat ya, sesuatu yang perjuangan kecil. orang tua ya. Makanya kita banyak-banyak doa, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun ya, waj'alna lil muttaqina imama. Ya itu yang bisa kita lakukan gitu loh, setelah kita berusaha maksimal ya. Jadi ada cerita, kalau nggak salah Fudail bin Iyad ya, yang dia mengatakan kepada Allah, ya Allah, aku udah maksimal mendidik anakku ya Allah, udah itu usahaku sampai situ. Aku minta engkau yang mendidik dia sudah ya Allah. Udah pasrah gitu. Udah gimana gitu. Udah ikhtiar gitu loh. Tapi tetap kita tadi harus menunjukkan kepada Allah bahwa kita udah nggak mampu lagi ya Allah. Atau kadang-kala kita perlu minta petunjuk, ya Allah kasih aku petunjuk gimana aku ngasih tahu dia gitu loh. Jangan bersandar kepada buku yang dibaca ya kadang-kala. Sekolah. Iya, seperti itu. Kita perlu minta bantuan Allah. Nah, Ustaz ya, semoga bermanfaat dan menjadi penguat ya untuk ibu hamba Allah di Sumatera Barat tadi. Tapi Ustaz, kita tersambung kembali bersama penelpon ketiga kita malam hari ini, ada Ummu Ahmad dari Batam. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ahlan wa sahlan. Silakan Ibu pertanyaannya. Nah, Ustaz mau bertanya, Anda punya anak didik TPQ yang orang tuanya selalu menyalahkan guru pengajar. Kenapa kok disalahin? Anaknya kan pemalas, kadang alasan ngantuk, alasan capek gitu kan. Disalahkan kok hafalannya kok segini-gini gitu, bacaannya kok ini aja ya Umi katanya kan. Ana bilang subhanallah, maaf ya Bud, ini anak Bunda banyak kali alasannya tidak semangat untuk menghafal, sedangkan anak qadarullah alhamdulillah ngajar anak sendiri kayaknya cepat gitu, masya Allah gitu kan. Tidak ada ini komplain dari suami gitu, ini kok dikomplain seorang ibu gitu. Memang Ana minta tolong sama seorang ibu ini, tolong ya Bun, kalau bisa diulang lagi di rumah. Ana bilangkan jangan sibuk HP, dikit-dikit HP gitu Ustaz. Gimana cara menasihati Ustaz untuk seorang ibu yang selalu mengelos anaknya pegang HP atau tidak, semuanya diserahkan ke guru pengajar gitu. Masya Allah. Orang guru TPQ selalu disalahkan gitu. Allah Akbar. Mohon nasihatnya. Syukran Ustaz. Jazakallah khairan. Barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sasaran tembaknya ustadzahnya kalau nggak apa ustadzah kayaknya bermasalah. Jadi memang ada orang tua yang mikir anaknya itu
masukin ke sekolahan, keluar itu langsung jadi. sesuai dengan apa yang diinginkan orang tua. Dia pikir sekolahan kayak pabrik ya. Kita kadang-kala masukin ada pabrik lemari umpamanya. Kita masukin kayu gelondongan, tahu-tahu keluar Jadi produk jadi lemari. produk gitu, seperti itu. Ya harapannya semua seperti itu. Tapi memang kadangkala masalahnya itu ada di orang tua. Ada juga orang tua yang mengeluh, anak-anak kok hafalannya segini-gini aja ya. Lu lihat, anaknya ibu kenapa segitu, anaknya fulan kenapa banyak gitu. Nah, dibalik nih pertanyaannya. Dibalik gitu loh. Masalahnya di mana gitu loh. Padahal gurunya sama, Gurunya belajarnya sama, tempatnya sama. Jadi mungkin ya untuk menghadapi orang tua yang seperti itu perlu adanya buku penghubung Nah, Ustaz. antara sekolah dengan orang tua. Jadi dilaporkan di situ apa yang dilakukan sama anaknya Ketika di sekolah. di rumah, Ketika di sekolah gitu loh, seperti itu kan guru yang melaporkan gitu loh. Subhanallah ya. Anak ini dapat buku penghubung TK ketika anak TK. Masih ada buku itu. Anak baca ketawa-ketawa sendirian. Insya Allah. Jadi ditulis ya. Nanti gurunya nulis, nanti ibu anak nulis ya. Kondisi anaknya gimana gitu loh. Karena perlu hubungan yang harmonis antara orang tua sama sekolahan. Bukan saling menyalahkan. Bukan, tapi bagaimana saling melengkapin gitu loh. Ketika sang guru mengatakan di situ, alhamdulillah anaknya udah bisa ini, tapi anaknya masih suka tidur di kelas ya. Kan berarti apa mungkin dia di rumah tidurnya kemalaman sehingga di kelas seperti ngantuk seperti itu. Ini kan guru kan nggak tahu gitu loh, maka dilaporkan kepada orang tua. Kemudian orang tua juga melihat bacaan anaknya umpamanya udah sampai mana. Jadi hubungan yang harmonis itu perlu dijalin, bukan untuk saling menyalahkan. Dan ana rasa orang tua itu bukan menyalahkan. Kalau tadi dia tanya ya sama ibunya, kenapa anaknya kok kayak gini? Disinilah tugas sekolahan untuk memberikan informasi. Jadi memang ana punya anak sekarang yang paling kecil ya. Itu ikut sekolah kakaknya, nggak sekolah sebenarnya. Bu gurunya ngomong, gimana ini belum mau sekolah dia, nggak apa-apa, yang penting dia bermain di sekolah. Artinya dia dapat lingkungan yang baik daripada dia di rumah pegang handphone gitu loh, seperti itu. Jadi ana rasa mungkin yang perlu dilakukan oleh pihak sekolahan tadi ada buku penghubung yang di situ setiap hari ditulis perkembangan anaknya. Ketika anaknya memang hafalannya lemah ya, harapannya ibu anak itu tahu. Disampaikan mamanya, teman-temannya udah sampai surat ini tapi anak ini belum sampai ke sana, targetnya belum tercapai. Insya Allah dengan cara seperti itu ya akan menjadikan sekolah ini lebih bagus. Sekali lagi tanpa saling menyalahkan antara orang tua dan guru. Nah, orang tua juga harus banyak muhasabah Ustaz ya, karena sebenarnya waktu yang banyak itu justru dihabiskan di rumah bukan di sekolah Ustaz. Sahih. Nah ya, dan semoga jadi hal untuk menguatkan para guru bahwa komplain dari orang tua itu juga satu hal yang lumrah juga sebenarnya Ustaz ya. Ya karena dia kepingin anaknya bener Betul, lah. betul Tahu-tahu sekali. hasilnya kok kayak gini gitu ya. Taib, Ustaz ya. Ya, semoga bermanfaat ya untuk Ummu Ahmad di Batam yang bertanya tadi. Saat kita sapa penelpon keempat kita, dan ini mungkin jadi penelpon terakhir malam hari ini, ada Bapak Lutfi dari Jakarta. Silakan Pak Lutfi, Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Lutfi pertanyaannya. Iya, Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Tafadhal, barakallahu fikum. Izin Ustaz mau bertanya ini. Saya ini punya anak Ustaz. Anak saya sekolah di sekolah umum Ustaz. Nah. Di satu sisi anak ini pengen anak-anak ini sekolah di sekolah Islam yang bisa menjadi seorang tahfiz. Ya, seperti itu Ustaz. Nah, namun kemampuan ekonomi Anda karena saat ini belum mampu dan ya jika ada tuntutan juga gitu dari keluarga, jika anak-anak itu diusahakan masuk ke sekolah-sekolah tahfiz. Nah, namun jika seperti itu, anak harus berhutang seperti itu. Dan mohon sarannya, jika tidak salah,
kita ini tidak diperbolehkan bermudah-mudahan dalam berhutang seperti itu. Nah, nah. Saran ya Ustaz. Barakallah. Wafikum wa barak. Ya. Jadi harus didahulukan yang mana Ustaz? Nah, jadi memang sekolah itu butuh biaya ya. Ana rasakan ya ketika bagaimana menghadapi anak-anak yang orang tuanya tidak mampu, sehingga harus nunggak ya. Apa yang harus dilakukan sekarang? Ketika tidak mampu untuk menyekolahkan di sekolah yang tadi dikatakan sekolah tahfidz karena urusannya karena masalah biaya yang besar ya. Boleh jadi orang tua menggantikan tahfidznya itu di rumah. Menggantikan tahfidznya mungkin di masjid dekat rumah. Sehingga biayanya tidak terlalu berat. Tetap anak itu mendapatkan pendidikan agama yang cukup. Karena sebagian memang mengeluh, sekolah-sekolahnya pada mahal. Iya, banyak sekolah yang mahal, ada sekolah yang murah. Tapi ketika orang tua tidak mampu, maka dia perlu menggantikan bagian-bagian yang tidak didapatkan di sekolah tadi, diajarkan di rumah. Dia bekerja sama dengan istrinya. Atau dia bawa anaknya ke musola masjid di dekat rumah. Dan kita perlu ya menggiatkan masjid-masjid yang ada di sekitar kita agar menjadi tempat-tempat tahfidz. Di kota Madinah itu hampir nggak ada pesantren. Ada pesantren sedikit sekali. Tapi bagaimana banyak anak-anak yang menghafal Al-Quran dari musola, masjid-masjid yang ada di kampung. Karena masjid dan musola di kampung itu peduli dengan masalah menghafal Al-Quran Al-Karim. Kemudian kalau bicara berhutang. Berhutang untuk gaya hidup. Jangan sampai. Tapi kalau berhutang untuk kebutuhan hidup, ana rasa nggak ada masalah. Asalkan ada kemampuan untuk melunasinya. Jadi kalau dikatakan tadi, apakah harus berhutang Ustaz? Ya, dilihat. Kalau usulan yang pertama tadi, arahan yang pertama bagaimana dia bisa sekolah umum umpamanya tapi di rumah mendapatkan pendidikan agama. Tapi kalau nggak bisa Ustaz, kita juga ya punya keterbatasan ilmu, istri juga sama. Kayaknya harus di sekolah yang benar-benar tadi ada tahfidznya, ada agamanya yang kuat. Ya sudah, engkau berhutang nggak ada masalah. Tapi ada kemungkinan mampu membayarnya. Karena jangan sampai kita berhutang, lalu terakhir kita dia nggak mampu membayarnya gitu loh. Akhirnya kita menyusahkan orang. Intinya jemaah, orang tua ketika bekerja tolong niatkan untuk memberikan nafkah kepada anaknya. Karena engkau bekerja fi sabilillah. Kalau niatmu untuk memberikan nafkah kepada anak-anakmu yang masih kecil. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Ustaz, itu jadi pertanyaan terakhir. Semoga bermanfaat ya untuk Bapak Lutfi yang bertanya tadi di Jakarta. Hutang itu sebenarnya boleh-boleh saja Ustaz. Yang penting untuk keperluan untuk kebutuhan. Kemudian punya kemampuan untuk membayar. Seperti itu. Soalnya kalau enggak nanti ya gimana mau bayar ya. Dan orang yang mati membawa hutang kan berat. Ustaz, ya. Yang paling tahu kondisi Anda sendiri Pak Lutfi ya. Semoga ini jawaban dari Ustaz membawa kebermanfaatan bagi Anda dalam mengambil keputusan nantinya. Tapi Ustaz, kita sampaikan terima kasih jazakumullahu khairan Ustaz atas satu nasihat yang Antum berikan untuk kita semuanya malam hari ini dalam program live interaktif konsultasi keluarga. Ya pemirsa dan juga pendengar Fatwa TV dimanapun Anda semua berada, jangan lupa untuk simak program live interaktif kami dari hari Senin sampai dengan hari Jumat di waktu yang telah dijadwalkan. Informasi-informasi berkaitan dengan Dewan Fatwa dan juga Fatwa TV Anda bisa akses dengan mudah di www.dewanfatwa.com. Jangan lupa juga untuk follow akun-akun sosial media kami, di antaranya ada YouTube @fatwa_tv_official dan juga Telegram, Instagram, Twitter dan juga Facebook ya di @dewanfatwa_pa. Akhirnya kami dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai ketemu kembali insyaallah di live interaktif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih, Bapak. Perjalanan hidup yang panjang